Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, silakan duduk, Mbak. Baik, terima kasih, Pak. Iya. Selamat pagi, Selamat Pak. pagi, Mbak. Dari kelas mana ya, Mbak ya? 11 IPA 2, Pak. Kelas IPA 2. IPA 2. Namanya siapa, Mbak ya? Belinda. Adinda. Ini kamu kok kesini? Ini kan ada jam toh, Mbak? Belum istirahat, belum itu Iya, juga. soalnya ditinggal, Pak. Cuma dikasih tugas, terus saya udah nyelesain Hmm. tugasnya, udah saya kumpulkan, Pak. Pelajaran apa, Mbak? IPA, Pak. IPA. Oh, gitu. Kenapa nih kok pagi-pagi datang ke sini? Ada masalah apa? Saya itu ada masalah sama diri saya sendiri sih, Pak, menurut saya. Saya itu nggak suka pelajaran matematika ya, Pak. Terus kan Hmm. kalau di sekolah SMA ini kan kayak pelajaran matematika itu kan inti ya, Pak Ya, ya, pelajaran kayak yang buat penting gitu ya, ya Mbak. buat ujian juga gitu kan. Iya, Nah, saya itu sebenarnya kesulitan dalam mengerjakan soal-soal soal matematika itu ya, matematika Mbak ya. gitu, Pak. Kok? Terus, boleh lanjut? Nah, saya itu bingung, Pak, kan kalau dijelasin sama guru guru matematika itu loh, Pak, saya itu Hmm. sebenarnya itu agak kurang paham, tapi emang gurunya itu gimana ya, Pak, kayak nggak sabaran gitu loh, Pak. Oh, Jadi gitu. kan kalau guru itu ya, Pak, setahu saya itu kalau ngajar terus misal muridnya nggak tahu bisa diulang lagi gitu ya, Pak. Lah, waktu itu ada yang tanya atau Pak, kan kurang jelas gitu, tapi gurunya itu nggak mau jelasin lagi, Pak. Jadi dia itu cuman satu kali penjelasan itu, Pak. Bentar ya, Mbak ya. Sebelum kita melanjutkan konseling ini, saya akan menjelaskan mengenai asas-asasnya. Di sini tuh ada asas kerahasiaan. Jadi Mbak Belinda tuh nggak usah takut kalau ceritanya ini bakal kesebar kemana-mana, apalagi ketemunya Mbak Belinda gitu. Jadi ini tuh nggak bakal kesebar, Mbak. Yang kedua itu asas keterbukaan. Jadi Mbak Belinda boleh menceritakan semuanya tentang masalah Mbak Belinda. Nah, jadi nanti kita menyelesaikan masalahnya bersama-sama gitu ya, Mbak ya. Gitu, baik, Pak. Terus tadi kan Mbak Belinda cerita mengenai Mbak Belinda itu bosan sama matematika, terus Mbak Belinda nggak bisa mengejar pelajaran matematika ya, Mbak ya. Ya, Nah itu Mbak Belinda tuh mulai dari kapan ya, Mbak? udah dari kelas 1 SMA, Pak. Dari awal itu. Iya, dari Apa sih, awal Mbak, masuk SMA. yang membuat Mbak Belinda itu kayak kesulitan itu apa sih, Mbak? Soalnya saya emang nggak suka gitu loh, Pak, sama pelajaran itu, kayak nggak tertarik gitu, Pak. Jadi kalau saya mau Hmm, mencoba biar suka sama pelajaran itu tetap ya. susah gitu, Pak. Oh gitu. Tapi Mbak Belinda tuh sekarang tuh merasa kayak saya harus berubah gitu ya, Mbak ya. Iya, Pak. Karena itu pelajaran penting tadi ya, Mbak ya. Iya. Gitu. Di pelajaran lain ada nggak yang kayak matematika gini, Mbak, yang ngerasain kayak bosen, nggak bisa mengikuti mata pelajarannya gitu, ada nggak, Mbak? Nggak ada, Pak, cuman matematika aja kan. Hmm. Di rapat kemarin itu yang nilainya benar-benar turun itu cuma matematika, Pak, yang lainnya itu tinggi-tinggi semua, Pak. Mbak Belinda berarti nilai rapot yang paling jelek itu matematika ya, Mbak ya? Iya, Pak. Oh gitu. Teman-temannya Mbak Belinda itu nilainya bagus-bagus apa juga sama Mbak Belinda? Yang bagus itu satu kelas cuma 5 orang, Pak. Berarti ini emang matematika tuh jarang peminat ya, Mbak ya? Iya. Banyak yang nggak suka sama matematika ya, Iya, Mbak ya? Pak, emang sulit sulit juga, Pak, soalnya. Eh, tapi di sini Bapak tuh baru apa ya? Baru sekali ini, Mbak, mengetahui kalau siswa tuh pengen sadar, pengen pengen bisa matematika itu cuma Mbak Belinda gitu loh. Nah, eh, kalau semisal masalahnya Mbak Belinda itu selesai, apa yang menjadi perbedaan gitu, Mbak, dalam diri Mbak Belinda? Ya, saya mungkin lebih lebih suka ya, Pak, soalnya nilainya matematika jadi tinggi Bagus, lagi ya. ya gitu, Pak. Nilai rapot juga jadi bagus gitu ya, Mbak ya. Iya. Oh, Soalnya kan kalau ini kan nilai saya yang matematika itu kan anjlok banget gitu loh, Pak. Jadi kalau yang lainnya itu normal, tapi yang matematikanya rendah. Jadi kayak bikin iya, iya, iya. Nilai anjlok rapot banget gitu loh, kayak Pak. iya, iya, iya. Kayak
jelek-jelekin rapat ya Mbak ya. gitu Iya. Pak. Nah, Mbak Belinda udah pernah belum kayak mau menyelesaikan sendiri gitu walaupun itu masalahnya cuma terselesaikan sedikit gitu Mbak? Udah pernah sih Pak. Apa Mbak kalau boleh tahu? Kan dulu itu aku pernah sendiri Pak. Maksudnya di rumah gitu loh Pak. Di Di rumah rumah. itu aku sendiri dulu, terus kayak mikir, masa aku mau terus-terusan kayak gini terus gitu loh Pak. Nah terus saya itu cuman mikir, mungkin kalau waktu pelajaran matematika itu aku harus benar-benar memperhatikan guru, nggak ojekan sama teman-teman gitu Pak. Terus habis itu aku pernah ngelakuin itu 1 minggu ya Pak. Itu aku benar-benar bisa memahami matematika Pak. Soalnya kalau misal saya nggak tahu sama penjelasan dari guru, saya nanti waktu istirahat itu bisa tanya sama teman saya gitu Pak. Nah, tapi itu cuma 1 minggu aja Pak. Soalnya minggu berikutnya itu benar-benar udah sulit lagi, dan waktu aku tanya sama temen itu, temen juga nggak ada yang tahu Pak. Kenapa kok itu cuma 1 minggu aja Mbak kalau boleh tahu? Kan habis itu pelajarannya lebih sulit Pak. Nah teman saya itu yang biasa saya tanyain itu juga nggak tahu gitu Pak. Jadi satu kelas itu benar-benar nggak ada yang tahu. Lah mungkin teman saya yang nilainya bagus itu dia ada les mungkin Pak di luar sekolah gitu. Mbak Belinda pernah mengikuti les nggak Mbak? Belum Pak. Tapi pengen mengikuti les? Iya pengen Pak, tapi belum bilang sama orang tua. Oh gitu. Bentar ya Mbak ya. Iya Pak. Nah, tapi kalau mau bilang sama orang tua itu menurut Mbak Belinda bakalan dibully sama orang tua nggak? Bakal dibolehin sih Pak, soalnya kan itu baik ya Ya Pak penting gitu tujuannya. ya. Ya Orang tuanya Mbak Belinda tahu nggak kalau sama Mbak Belinda nggak bisa mengikuti pelajaran matematika Mbak? tahu Pak. Terus? Ya orang tua juga nggak mungkin marah-marah, soalnya kan orang tua juga harus tahu Iya sih benar. kondisi anaknya sendiri gitu loh Pak. Oh gitu. Kemampuannya anak gimana gitu kan orang tua Iya, juga iya. memahami. Mbak, coba bayangin ya Mbak ya, kalau semisal Mbak Belinda tidur, terus Mbak Belinda mimpi eh, mata pelajaran matematika yang Mbak Belinda susah mengikuti itu, Mbak Belinda langsung bisa, langsung lancar, langsung dapat nilai rapat yang bagus, langsung ya intinya langsung bisa matematika gitu Mbak. Terus Mbak Belinda kebangun tuh Mbak. Apa yang pertama kali Mbak Belinda pikirkan waktu pertama kali bangun itu? Ya berarti saya tuh bisa melalui masalah ini, Benar masalah sih. ini gitu Pak. Benar sih itu. Nah, jika itu yang Mbak Belinda inginkan, siapa yang bisa merubah itu Mbak? Saya sendiri Pak. Nah, benar sih itu. Nanti kan tadi Mbak Belinda itu kan cerita apa ini tuh masalahnya susah gitu loh Mbak. Masalah matematika itu kan ya rawan ya Mbak ya. Nah, sebagai gantinya pas Mbak Belinda kesusahan kayak temennya Mbak Belinda tuh juga nggak bisa itu, sebagai gantinya apa Mbak? Mau mengikuti les atau Mau mengikuti les Pak. ya, dan itu kan juga disupport sama temannya Mbak Belinda ya. Ya, Maksudnya orang sama tua. orang tua pun juga, orang tua Mbak Belinda juga tahu bahwa Mbak Belinda juga kesulitan mengikuti apa matematika ini. Nah, tadi kan kita udah melakukan konseling ya Mbak ya. Nah, tadi itu saya sudah menulis inti-intinya Mbak. Nah, ini saya mau menulis singkatnya Mbak ya, menjelaskan secara singkat. Yang pertama, Mbak Belinda itu ternyata pengen fokus sendiri kayak Mbak Belinda tadi ceritakan gitu. Nah, itu Mbak Belinda kalau sendiri itu lebih bisa fokus seperti itu. Berarti Mbak Belinda itu harus belajar secara fokus, apalagi sendiri seperti itu Mbak. Yang kedua itu Mbak Belinda harus bersosial sama teman, ya kan? Iya Pak. Tadi kayak Mbak Belinda cerita bahwa kalau Mbak Belinda nggak bisa kan tanya ke temennya. Nah, sekarang kan temennya Mbak Belinda kan udah juga sama-sama kesulitan ya Mbak ya. Tapi Mbak Belinda tadi cerita bahwa Mbak Belinda mau mengikuti les itu, dan itu juga disupport sama orang tua kan Mbak. Nah gitu. Nah, boleh diceritakan lagi nggak Mbak? Tadi saya menjelaskan apa aja? Jadi saya itu kan yang dulunya tanya sama teman ya Pak buat nyuruh ulangin
mata pelajaran tadi gitu kan, teman saya sekarang juga sama-sama mengalami kesulitan ya Pak. Iya. Nah itu saya memutuskan buat les Pak, Benar sih. agar bisa meningkatkan nilai saya gitu. Jadi kalau misalnya saya nggak paham sama yang dijelasin sama guru dan teman saya juga nggak bisa jelasin ke saya itu bisa tanya sama guru les saya Iya gitu. benar. Dan itu kan juga orang tuanya Mbak Belinda nggak keberatan dalam biaya les gitu Iya. kan. Apalagi disupport sama orang tua itu Mbak Belinda makin apa ya, makin semangat buat matematika gitu loh Mbak. Iya Pak. Nah ini nanti ada teknik scaling ya Mbak ya. Sini tuh saya akan menjelaskan 1 sampai 10, akan memberikan nomor 1 sampai 10. Nah, Mbak Belinda tuh ada di posisi mana sekarang? Di posisi 8 Pak. Iya, 8. Berarti masalahnya mau selesai ya Mbak ya? Iya Pak, kalau semisal saya mau konseling lagi itu Iya. apa boleh ya Pak? Boleh Mbak, itu nanti jadwalnya boleh WA saya dulu ya Mbak ya. Nanti takutnya kayak tempuan atau bagaimana gitu loh Mbak. Sebenarnya Mbak Belinda itu udah progresnya tuh lebih maju ketimbang teman-temannya Mbak Belinda. Itu Mbak Belinda tuh punya niatan, punya pengen berubah lah dalam matematika gitu. Dan tadi Mbak Belinda jelasin kan, tadi di kelas itu kayak cuma 5 orang yang mau yang niat. Nah itu kan Mbak Belinda kan termasuk yang tadi kesusahan gitu kan. Mbak Belinda nanti bisa masuk ke 5 orang ini, jadi 6 orang sama Mbak Belinda gitu. Nah di proses yang terakhir ini saya akan memberikan lembar evaluasi yang di sini diisi Mbak Belinda ya Mbak ya. Iya, Silakan Mbak. Bismillah. Ya udah Pak, saya mau kembali ke kelas dulu ya Boleh Pak. Mbak. Nanti kalau mau kesini lagi kabarin aja Mbak ya. Iya baik, terima kasih Pak. Sama-sama Mbak.